Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah pada minggu ini, tanggal 17 Mei 2020, Minggu Rogate, berdoa dengan tema minggu ini, dua ucapan bersyukur. Karena itu, mari kita satukan hati dan jiwa kita dalam memuji nama Tuhan. Kita satu bersama. Amin. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1. Bila badai hidup menerpa. Lengkap apa? 285. Cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepas setiap malam. Enalah takut atas bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teduh. Melindungimu tetap teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kasih, kami telah menerima rahmat selamat-Mu yang Maha Kudus di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah memberikan kepada kami sukacita yang besar. Karena itu kami memohon kepadamu, berikanlah kami pengetahuan dan keberanian untuk menyampaikan kabar baik itu kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar mereka dapat mengenal keselamatan yang daripadamu, sehingga seisi dunia ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosa
ayat 1 sampai dengan 8. Seperti biasa, kita membaca secara bergantian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, dan aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2, mampirlah dengan doa. Orang lain kau hampiri, jalan-jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Marilah kita masuk saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon ampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan hukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati dan memohon pengampunan dan belas kasih. Tolong belas kasihanilah kami, ampunilah
Demikianlah firman Tuhan. Hai sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku memanggil engkau kembali. Dan murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru kita ambil dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Ikut Engkau saja Tuhan. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka kitab kita 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud hamba-Mu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Kau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian Tuhan. Minggu kita saat ini adalah Minggu Rogati, yang artinya berdoa, dan tema kita adalah doa ucapan syukur. Dalam minggu ini kita diajak melalui nas ini untuk bersyukur melalui doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Ucapan syukur Daud terjadi ketika Daud menerima pembicaraan Nathan kepadanya, yang menyampaikan penglihatannya kepada Daud, di mana Tuhan berkenan kepada Daud. Tetapi dalam hal membangun rumah Tuhan, Tuhan lebih memilih keturunannya untuk membangun rumah Tuhan. Apakah Daud kecewa? Tidak. Sebab Daud bukan ditolak Tuhan, tetapi Tuhan malah memberi berkat yang melimpah, yakni mengasihinya, menegakkannya, mengokohkan kerajaannya selama-lamanya. Tetapi kita perlu memiliki pemahaman tentang siapakah orang yang berdoa dan bersyukur. Doa serta ucapan syukur tidak terlepas dari orang yang berdoa serta bersyukur itu. Karena kualitas doa serta ucapan syukur ada pada orang itu, bukan pada susunan kata atau kalimat. Untuk memahami tentang bersyukur, kita perlu melihat lebih dalam tentang kepribadian Daud sebagai sosok teladan kita saat ini.
Dalam nas ini kita melihat beberapa kepribadian Daud yang wajib kita ikuti bersama. Yakni yang pertama, Daud adalah seorang yang memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati Daud terlihat ketika dia mempertanyakan tentang kesiapaan dirinya di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud mengakui bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab, Tuhan sangat berkenan kepada orang yang rendah hati. Dan terbukti bahwa Tuhan menitipkannya bahwa bahkan menjamini keberlangsungan keturunannya. Yang kedua, Daud memiliki hati yang sangat rindu untuk melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Daud berkata, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Dalam hal ini, Daud percaya bahwa Allah setia menyertainya, bahkan keluarganya. Sehingga Daud selalu memelihara persekutuannya dengan Tuhan setiap saat. Yang ketiga, hati yang paham tentang kehendak Allah. Sekalipun Daud rindu untuk membangun rumah Tuhan, dan dia sanggup untuk mendirikannya, namun Tuhan lebih memilih keturunannya untuk mendirikannya. Daud tidak kecewa, sebab dia paham tentang kehendak Tuhan yang lebih tinggi dari kehendaknya. Dia sangat tunduk kepada otoritas Tuhan bagi dirinya. Yang keempat, hati yang mengenal Tuhan. Daud berkata, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Daud mengakui otoritas Tuhan. Dia selalu memiliki kekhususan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika ia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, Daud masuk ke dalam kemah dan ia duduk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Daud duduk di hadapan Tuhan yang telah menyatakan bahwa ia mempunyai rencana yang besar dan kekal atas Daud. Yang kelima, hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun Daud telah menerima perkara besar yang disampaikan Nathan kepadanya, Daud malah semakin menyerahkan perkara besar itu kepada Tuhan. Dalam doanya, Daud memohon kepada Tuhan supaya janji Tuhan diteguhkan kepadanya, yakni tentang dia dan keluarganya. Sebab Daud merasa tidak berdaya menerima janji itu jika Tuhan tidak menyertainya. Daud memohon juga supaya Tuhan menjadi pelindung agar rencana besar itu dapat terjadi dalam dirinya juga keturunannya, dan keluarganya dapat tetap setia di hadapan Tuhan. Dan yang keenam, ketulusan hati. Daud tidak mempertanyakan panjang lebar tentang pembicaraan Nathan yang disampaikan kepadanya. Ia percaya bahwa Nathan sebagai perantara Tuhan. Ketulusan hati Daud terlihat dari permohonannya pada akhir nas ini. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kiranya kita semua memiliki kepribadian seperti Daud, sehingga doa serta ucapan sulh kita akan berkenan pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang tetap berkenan, menyertai, bahkan memberkati. Hamba-Mu Daud mengakui berkat-Mu akan tetap sampai selama-lamanya. Maka kami semua umat-Mu merindukan berkat-Mu dan menetap di dalam Tuhan kami. Kiranya pandemi ini akan tetap berakhir dan kembali pujian kami, syukur kami akan tetap padamu dan berkat juga tetap bagi kami. Terpujilah Engkau yang Allah Maha Baik, oleh karena Nabi Yesus telah menebus kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan perlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Bikin. Bye. Lagi. Kasi 140. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang Kau berikan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.